Muslimin, masih hangat berita tentang perginya 5 tokoh NU ke negerinya Israel, negerinya orang Yahudi, menemui Presiden Israel, kaum muslimin. Dan akhirnya kepergian 5 tokoh NU tersebut kemudian menjadi polemik, dan polemik tersebut akhirnya banyak menguak skandal hubungan antara orang-orang yang ada di negeri ini. Ya, mereka tokoh penting, kemudian terafiliasi dengan sebuah lembaga-lembaga yang kredibel. Ya, ternyata banyak di antara mereka yang memiliki hubungan dengan orang-orang Zionis Israel, kaum muslimin. Dan tidak terlepas juga ternyata anggota Majelis Ulama Indonesia pun ya akhirnya terkuak. Ada anggota Majelis Ulama Indonesia yang memiliki hubungan dengan Zionis Yahudi, kaum muslimin. Dan kabar ini sekaligus, kaum muslimin ya, lagi-lagi ya membungkam orang-orang yang selama ini menyudutkan dakwah salaf, kaum muslimin ya, menyudutkan dakwah yang mereka sebut Wahabi. Ya, kita masih ingat, kaum muslimin, ya, ketika terjadi pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Sidoarjo, ya, Majelis Ulama Indonesia dengan cepat ikut memberikan komentar tentang polemik ya terjadinya penolakan kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah tersebut, kaum muslimin. Ya. Kemudian ya komentar Majelis Ulama Indonesia yang masih lekat di telinga, ya, lekat di telinga itu kalau mendengar, lekat di mata bagi yang membaca. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa para ustadz, para asatidz dari Salafi itu, kaum muslimin, ya, yang kajiannya ditolak, dibubarkan, ya, itu mereka harus introspeksi diri, ya, harus introspeksi diri, dan kemudian, ya, mereka ini yang kajiannya ditolak, dibubarkan, mereka itu tidak sesuai dengan standar Majelis Ulama Indonesia, ya, atau belum memenuhi standar Majelis Ulama Indonesia. Kita bisa bayangkan, kaum muslimin, ya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Dr. Khalid Basalamah, ya, Ustadz Firanda, ya, dan masih banyak lagi, kaum muslimin, para asatidz yang mereka ini jelas-jelas menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah, bukan universitas ecek-ecek, ya, bukan lembaga pendidikan yang ecek-ecek. Bahkan di antara mereka ini sampai mengambil gelar doktor di Universitas Islam Madinah. Ya. Ternyata mereka disebut belum standar Majelis Ulama Indonesia. Ya. Nah, sekarang terbongkar malah anggota Majelis Ulama Indonesia ada yang mereka ini mengikuti Zionis Yahudi. Nah, bagaimana ini, kaum muslimin? Ya, bagaimana mereka mau memverifikasi, kemudian memberikan sertifikasi terhadap dai-dai yang mereka sebutkan ya, belum standar Majelis Ulama Indonesia. Kalau ternyata anggotanya ada yang ikut dengan Zionis Yahudi, bekerja sama dengan Zionis Yahudi. Ya, coba bayangkan, ya, yang akan memberikan standarisasi, yang akan memberikan rekomendasi sebagai ustadz rujukan karena sudah terstandarisasi MUI, ternyata ada di antara mereka ini yang menjadi pengikut Yahudi. Kita bisa bayangkan, kaum muslimin. Dan coba kita baca beritanya dulu, kaum muslimin, ya, terkait anggota Majelis Ulama Indonesia yang mereka tergabung dengan organisasi yang milik Yahudi, kaum muslimin. Ya, ini dari tempo.co, kaum muslimin. Majelis Ulama Indonesia nonaktifkan 2 anggota buntut kunjungan kader NU ke Israel. Ya, Majelis Ulama Indonesia menonaktifkan 2 anggotanya yang diduga terafiliasi dengan organisasi Yahudi. Penonaktifan kedua anggota Majelis Ulama Indonesia tersebut dilakukan karena organisasi Yahudi itu diduga berkaitan dengan kunjungan 5 kader Nahdlatul Ulama ke Israel serta pertemuan mereka dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ya, ini saya sudah menonaktifkan pihak yang diduga
memiliki keterkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia. Ini kata Muhammad Asroruni Amsoleh, Ketua MUI Bidang Fatwa, di sela kegiatan Musyawarah Nasional ke-10 Forum Zakat di Kota Padang, Sumatera Barat, hari Rabu tanggal 17 Juli